Baik, pada materi ini kita akan belajar tentang membuat sebuah form ya, membuat sebuah form. Nanti form tersebut terdapat validasi ya. Misalkan inputan namanya tuh minimal 3 karakter misalkan ya, atau nomor handphone ya minimal 10 karakter misalkan ya. Jadi ketika si user memasukkan datanya kurang dari 10, maka nanti ada semacam peringatan ya bahwa inputannya harus minimal 10 gitu ya. Nah, nanti kita juga akan belajar tentang session ya, session sederhana. Jadi ketika si user melakukan pendaftaran, nanti akan muncul session berhasil gitu ya. Oke, ini materi yang sebelumnya ya, konfigurasi admin LTE. Nah, di sini kita coba tambahkan menu baru tentang form hitung ya. Oke, kita buka di resources ya, kemudian views ya, kemudian admin. Kemarin udah kita pisah ya antara layout dan konten ya. Nah, itu kita masukkan di layout ya. Kita scrolling ke bawah. Nah, di sini di bawah data barang kita tambahkan menu baru yaitu form hitung ya. Kita akan coba melakukan perhitungan sederhana ya. Form hitung gitu ya. Kemudian di sini kita coba tambahkan root-nya ya. Form hitung ya, form hitung. Hitung gitu ya. Oke, sekarang kita ke root-nya ya. Nah, di sini kita tambahkan, ini saya copy paste saja ya. Saya copy. Ini namanya misalkan form form H gitu ya. Hitung lah ya. Form hitung ya. Nah, ini saya samakan juga ya name-nya samain aja ya form hitung gitu ya. Namanya hitung gitu ya. Kemudian di sini kita mengacu ke sebuah function. Saya buat F hitung gitu ya. Hitung gitu ya. F hitung gitu. Hitung ya. Ini sebuah function ya. Sebuah metode di dalam kelas BLJR ya. BLJR ya. Hitung. Oke, kita ke BLJR controllernya ya. Controllernya di sini ya, controllernya. Nah, ini ya kita tambahkan function tadi namanya F hitung ya, F hitung ya di sini ya, F hitung, F hitung. Nanti dia akan mereturn sebuah view di folder admin titik nama filenya adalah form hitung. Ini ya, form hitung gitu ya. Nah, kita lihat apakah sudah ada menunya ya, menu barunya. Nah, sudah ada ya, sudah ada ya, menunya sudah ada. Nah, sekarang kita coba buat formnya ya. Nah, kita mengacu ke form yang sebelumnya ya, yang udah kita download ya, admin LTE. Kita buka indeks ya, kita ke menu form ya. Nah, ini ya form general. Nah, form ini yang kita ambil lah coba ya. Kita cari. Nah, ini ya. Ini oke. Sekarang kita coba copy pastekan file yang sebelumnya. Resources, views, ya admin. Nah, data barang kita kopikan dulu ya. Copy, kita paste, kita rename. Namanya adalah form hitung ya. Form hitung ya. Nah, ini ya. Kemudian bagian yang sectionnya ini kita hapus ya. Kita hapus. Ya, kita hapus. Kemudian kita copy yang ini ya, yang form ini ya. Form ini kita copy form. Nah, ini ya, kita copy.
Eh, bentar, ini belum. Dari ini ya, sorry, sorry. Ini dari section ini ya. Tinggal kita tambahkan nanti. Ini ya kita copy, kita paste di sini ya. Ini yang ini berarti satu, dua, tiga ya, tiga div ya. Kita tambahkan tiga div. Oke ya, section. Oke, coba kita akses ya. Oh, itu. Nah, ini ya. Oke. Oh, kita kurang satu lagi ya divnya ya. Tambahin satu lagi. Nah, ini ya. Calls-nya kita tambahkan 12 ya. Ini 12. Nah, oke. Sekarang kita hapus yang tidak perlu ya. File input kita hapus, password kita hapus ya. Checkout kita hapus. Oke. Kita hapus. Uploadnya kita hapus ya. Ini kita hapus ya. Nah, oke. Ini kita coba buat eh, kita buat menunya misalkan form hitung penjumlahan ya. Penjumlahan. Nanti kita akan menggunakan metode post ya. Hitung penjumlahan. Oke. Sekarang kita edit di sini. Misalkan ini input angka satu gitu ya. Kemudian ini saya hilangkan dulu ya. Misalnya saya copy paste aja ya nih. Kemudian di sini tipenya yang kita gunakan adalah teks ya. Oke, kita buat lagi satu lagi ya, angka 2. Nah, di sini saya buat name-nya angka satu. Angka satu gitu ya. Saya copy, paste, ini angka 2 gitu ya. Angka 2 gitu ya. Oke, submit. Oke. Nah, di sini kita akan mengacu action ya. Action ketika dia di klik tombol submitnya, dia akan mengacu kemana gitu ya. Kita buat root ya. Root. Di sini saya buat namanya adalah proses hitung ya. Proses hitung gitu ya, seperti ini. Ini ya. Kemudian metode yang saya gunakan adalah metode post ya di sini ya. Metode post ya. Ya, di sini saya tambahkan @csrf ya. Cara sini adalah bagian keamanan dari Laravel ya. @csrf ya. Nah ini. Nah ini ya, silakan dicoba ya, diketik ya. Ini ya, @csrf ya. Metode yang saya gunakan adalah metode post, kemudian ini adalah action ya, ketika submitnya ditekan ya, datanya udah diinput ya, maka dia akan melakukan proses ya, proses hitung gitu ya.
Oke, sekarang kita buat di rootnya ya. Namanya adalah proses hitung ya. Ini saya copy aja ya. Copy, paste. Karena metode yang saya gunakan adalah post, maka di sini adalah post bukan get ya. Kemudian di sini adalah proses hitung ya. Proses hitung. Nah, ini saya samakan saja ya dengan name-nya ya. Saya samakan ya proses hitung ya. Kemudian di sini saya punya method untuk atau function ya untuk melakukan kalkulasi namanya calculate ya. Calculate ya, namanya calculate ya. Ini ya, ini metode yang saya gunakan adalah post. Kemudian function yang dituju adalah calculate di sini ya, calculate. Oke, kita coba buat functionnya ya di controller. Function calculate ya, calculate ya. Nah, karena saya gunakan post, berarti di sini ada request ya, request, variabelnya request ya, request gitu ya. Nah, request, saya buat nama variabelnya request ya. Kemudian setelah itu kita akan coba memanggil nilai yang diinput oleh si user ya. Misalkan saya buat di variabel number ya, dollar number gitu ya, number satu ya, sama dengan dollar request ya, request input input. Nah, ini adalah name-nya ya, name di dalam view tadi apa gitu ya. Name-nya adalah angka satu ya di sini ya. Misalkan mau kita tampilkan angka satu gitu ya, angka satu gitu ya, titik koma gitu ya. Kita coba return ya, kita coba tampilkan muncul nggak gitu ya. Return dollar number satu gitu ya, seperti ini. Oke, kita coba jalankan ya. Oke, kita coba isi 8 gitu ya. Maka keluar ya 8 gitu ya. Seperti itu. Kalau kita isi misalkan 9, maka keluar ya 9 gitu ya. Nah, ini cara untuk mengambil nilai ya dari sebuah form ya, pakai request gitu ya. Nah, kalau misalkan seandainya yang dimasukkannya adalah A misalkan ya. A ini kan bukan angka ya. Ketika dia submit, dia munculnya A di sini. Ya, seharusnya dia munculnya error ya. Sebenarnya bisa aja ya kita tinggal merubah aja tipenya, udahlah kita ganti tipenya adalah number ya. Tapi misalkan tipenya tetap teks ya. Nah, nanti ada validasi, ada yang namanya validasi ya. Jadi misalkan tipenya tetap teks ya. Jadi ketika user masukin angka, huruf ya, sorry, huruf, maka antar ada keluaran semacam notifikasi peringatan error gitu ya. Oke. Nah, di sini kita bisa gunakan validate ya. Di dalam Laravel itu kita bisa gunakan apa namanya tuh validate, validate ya, validasi ya. Nah, oke, kita coba tambahkan ya. Oke. Nah, ini saya tambahkan satu lagi ya. Ini number satu, kemudian ini number dua gitu ya. Number dua gitu ya. Angka dua gitu ya. Oke. Nah, di sini kita akan melakukan validasi di sini ya. Request ya. Request, kemudian validate ya. Validate, validate, nya kemudian apa yang mau kita ini name-nya apa gitu ya, yang mau divalidasi. Tadi namanya adalah angka satu ya, angka satu oke ya, angka satu, nama name-nya adalah angka satu, angka satu. Apa yang akan mau kita validasi? Require-nya, require ya, require, require, require ya, require-nya dia adalah numeric ya, numeric ya, numeric gitu ya, seperti ini, numeric gitu ya, numeric. Kemudian kita tambahkan lagi ya satu lagi yang angka 2 gitu ya. Angka 2 gitu ya. Angka 2 gitu ya. Angka 2 nomor juga ya. Nah, ini jangan lupa titik koma. Nah, setelah kita membuat validate ya, berarti kan akan kita tampilkan ya errornya apa gitu ya. Nah, di sini kita bisa tambahkan error ya di dalam codingan ini ya. Kita tambahkan errornya. Errornya apa gitu ya.
Nah, kita tambahkan misalkan saya taruhnya di sini ya, di dalam di atas ini ya. Nah, kita bisa gunakan error ya. Jadi di Laravel itu dia bisa ngecek ya validasinya error apa enggak ya. Add if ya jika error ya, dolar error ya, error ya. Jika dolar error ini ya, ini. Nah, jika dia misalkan ditemukan error apa yang akan ditampilkan? Misalkan yang mau kita tampilkan saya buat UL warnanya ya. Warnanya color warnanya adalah warna merah misalkan ya. Jadi ketika misalkan notifnya ada yang error gitu ya, inputannya nggak sesuai, maka dia akan berwarna merah gitu ya. Kemudian saya forage kan ya. Kalau misalkan errornya lebih dari satu, misalkan banyak gitu ya. Forage ya. Forage. Forage dollar error, error ya. All ya. Kita tampilkan kalau errornya banyak ya. Banyak. AS dollar error ya. Error ya. Kita aliaskan sebagai error. Tampilkan bentuknya dalam bentuk list ya. List. Di kemudian kita tampilkan errornya gitu ya. Dolar error. Oke, kemudian kita enforage ya, jangan lupa ya. Enforage ya. Enforage-nya, kemudian UL-nya kita tutup ya, jangan lupa kita tutup. UL, kemudian and if ya, kalau errornya banyak ya. And if ya, nah ini seperti ini. Jadi kalau misalkan ditemukan error ya di dalam validate tadi ya, dia akan menampilkan ya. Dia akan menampilkan ya. Nah ini kita coba ya. Oh, ini ada trouble ya, dolar errornya belum ditemukan ya. Error. Oke, sebentar. Undefined variable dollar error. Oke. Bentar, ini kenapa nih ya? Quest. Kita coba ke Laravel ya. Kita coba lihat documentation-nya ya. Documentation error. Validate errors. Oh iya, errors ya. Bentar. Ini errors ya. Errors. Salah ketik ya, kurang S ya. Errors. Color rate jika error. Ini juga sama ya, kurang S ya. Errors. Errornya apa? Oke, coba kita tampilkan lagi ya. Nah, ya. Coba misalkan yang kita inputkan 7 gitu ya. 7 sama 8 nggak masalah ya. Karena kan ini number ya yang dimasukin ya. Tapi seandainya kalau yang kita masukin adalah misalkan ya, kemudian P gitu ya di sini, maka dia akan menampilkan errornya gitu ya. Oh, ininya belum. Ini ya muncul ya. Nah, ini. The angka satu harus dimasukkan adalah sebuah number ya. Jadi kalau misalkan dia memasukkan bukan angka, dia akan keluar error seperti ini. Nah, dia bisa lebih dari satu ya. Kalau hanya satu doang ya, misalkan, ya kalau ini angka nih, misalkan ini 9 gitu ya. Nah, dia cuma menampilkan satu aja yang error gitu ya. Nah, ini validate ya. Nah, ini silakan dicoba ya. Nah, ini angka dua ya kita rubah ya. Oke. Innya ya, place holdernya ya kita buat angka dua. Nah, ini ya caranya seperti ini. Kita request validate. Di angka satu require numeric ya, artinya
inputannya harus berupa number ya, angka gitu ya. Kalau huruf nggak bisa gitu ya, seperti ini. Nah, ini kita ambil nilainya kalau yang ini. Kalau ini kita ngambil nilai yang diinput oleh si user. Kalau ini validasi ya. Nah, setelah selesai kita membuat validasi, baru kita buat errornya di sini. Nah, ini. Jika errornya ditemukan, dia akan berwarna merah gitu ya. Kemudian dia akan forage ya. Forage itu dia akan menampilkan dalam bentuk list ya. Ada berapa error yang akan ditampilkan ya. Seperti ini. Ini ya. Nah, silakan dicoba ya. Nah, sekarang kita coba menampilkan hasil ya. Jadi ketika ketika si user udah masukin angka ya, nanti ini muncul nih berapa sih nilai hasil penjumlahannya gitu ya. Oke, oke, kita tambahkan ya di sini ya. Oke, di sini ya kita coba tambahkan ya di bawah. Nah, di sini ya. Oke. Nah, kita tambahkan add jika dia tidak kosong ya. Misalkan variabelnya adalah result ya. Saya buat nama variabelnya adalah result ya, result ya. Kemudian apa yang akan kita tampilkan? Misalkan H2 ya, H2 saya tulis hasil penjumlahan. Penjumlahan ya, penjumlahan kita tutup H2 ya, nah H2 kemudian kita panggil. Nah, misalkan nilainya udah saya simpen ya, saya simpen misalkan number ya, number satu, kemudian ditambah number 2 ya, dolar number 2 ya, number satu number 2 maka dia akan menghasilkan result ya, dolar result ya, result ya, result. Kita tutup P-nya gitu ya, slash P. Nah, kemudian N Z-nya jangan lupa ditutup ya, add N insert ya. Nah, ini jangan lupa ditambahkan ya. Nah, ini. Nah, ini. Berarti kan di sini nanti di dalam view-nya nanti ada masukan parameter ya. Ada tiga parameter masukan, number satu, number dua, dan result ya. Jadi variabel ini adalah variabel masukan dari view nantinya ya. Oke. Oke, sekarang kita ke controller lagi. Nah, ini kita sedikit kita ubah codingannya ya. Jadi ini udah saya ambil nilainya ya berdasarkan angka satu ke variabel number satu, kemudian number 2 gitu ya. Kemudian kita buat resultnya ya. Dollar result, result itu sama dengan dolar number satu ditambah dolar number 2 ya. Dolar number 2 gitu ya. Seperti ini ya. Nomor satu number tambah 2. Oke. Nah, nanti di view ya, view ya, view. Dia akan menampilkan sesuai dengan page yang tadi ya. Nah, berarti tadi adalah admin ya. Titik form hitung ya. Ini ya, form hitung ya, form hitung. Form hitung. Form hitung. Nah, di sini ada masukan di sini. Kita masukkan di sini. Kita gunakan compact ya. Kalau di dalam Laravel itu ada yang namanya compact ya. Compact. Tuh. Kemudian kita masukkan si variabel yang ini tadi ya, number satu, kemudian number 2 gitu ya. Datanya itu adalah number satu, kemudian number 2, kemudian yang terakhir adalah result ya. Result ya dia. Nah ini. Nah ini. Nah, variabel ini number satu, number 2, result itu hubungannya di mana? Hubungannya itu ada di sini. Nah ini. Nah ini ya. Hubungannya itu di sini. Kita coba ya. Nah, kita masukin nilainya misalkan 8 dan
8 gitu ya. 8 tambah 8, jangan 8 dah, 9 gitu ya. Maka akan keluar nih hasil penyembelahan 8 ditambah 9 itu sama dengan 17 seperti ini ya. Nah, ini ya. Jadi kalau misalkan dia memasukkannya bukan angka, misalkan ya ini 5, maka akan terjadi error di sini. Eh, Proses hitungnya ya akan terjadi error di sini ya. Nah, ini kenapa jadi error seperti tadi? Karena di sini ya pas kita submit ya, dia dia melakukan operasi ini gitu. Nah, ini dia belum melakukan pengecekan. Nah, di sini errornya seperti itu. Tapi kalau misalkan ininya nggak ada ya, ininya kita komen ya, misalkan ini kita komen ya, ini ya, komen ya, komen ya, misalkan seperti ini ya. Dia nggak melakukan operasi hitung ya, misalkan ya. Dia akan muncul di sini ya. Nah, error tadi itu dikarenakan tadi di sini tadi dia memasukkan operasi matematikanya di sini gitu. Maka terjadi error gitu ya. Nah, sebaiknya dia akan melakukan validasi dulu ya. Jadi kalau misalkan eh, angkanya ternyata bukan angka yang dimasukin, dia nggak akan melakukan operasi ini gitu ya. Dia nggak akan melakukan operasi ini. Nah, itu sebaiknya seperti itu ya. Baru dia eh, kalau misalkan angka angka yang dimasukin angka satu, angka duanya adalah berupa number, baru diaktif ini ya. Nah, itu sebaiknya kita bisa gunakan pemrograman ya, algoritma pemrograman di dalam sini ya. Nah, ini. Jadi kalau misalkan ternyata tidak sesuai dengan ini ya inputannya, maka dia akan menampilkan errornya terlebih dahulu gitu ya. Itu bisa. Oke, misalkan ini 9 dan 9 ya, 9 dan 7 gitu ya, 7. Maka dia akan menampilkan hasil penyembelahannya adalah 16 gitu ya. Oke. Nah, misalkan kita memasukkan nilai ini ya, 8 dan 6 gitu ya. 6 gitu ya. Ketika kita submit ya, nilai 8 dan 6 kan jadi hilang nih. Nah, bagaimana kalau misalkan nilai 8 dan 6-nya tetap kelihatan ya? Kita bisa gunakan odd ya. Old ya, sorry, old ya. Kita bisa tambahkan old di sini. Nah, ini kita bisa tambahkan old di sini. Berarti kita tambahkan old ya, value ya di sini ya di atas dulu ya. Value, value, old ya. Kita buka dulu seperti ini ya, tutup. Old eh, number satu ya. Berarti kan tadi nama variabelnya adalah number satu ya, berdasarkan dari nilai dari variabel number ya, number satu gitu ya. Berdasarkan dari variabel number ya, number satu gitu ya. Nah ini ya. Kemudian kita buat tanda tanya ya di sini ya, tanda tanya, petik kalau nggak salah petik ya seperti ini ya, petik. Ini start old number. Oh ini kelebihan. Ini sebentar ini old ya, old. Kalau nggak salah pakai old ya, number. Coba kita lihat dokumentationnya ya. Documentationnya old, old.
Nah ini ya. Nah ini ya. Old username value old. Wah ini nggak usah ya. Coba kita hilangkan dulu ya. Old angka satu. Coba ya. Kita coba dulu ya. Oh hilang. Masih hilang. Berarti bukan seperti ini. Angka satu. Berarti coba ini variabelnya adalah number ya. Number satu. Angka satu. Angka satu. Berdasarkan variabel number satu ya tadi ya. Number satu. Number satu. Ya, datanya. Coba ya. Hmm, token angka satu. Value old ya. Old angka satu number dua. Coba ya. Nah, udah ya. Misalkan sebentar. Misalkan ini 10 gitu ya. Kemudian di sini 6 gitu ya. Ketika kita submit, nah nilai 10-nya tuh nggak hilang gitu ya. Nah, ini ya codingannya seperti ini. Nah, ini saya copy paste lagi ya, copy paste. Saya taruh di sini ya. Nah, ini. Berarti ini angka 2 gitu ya. Angka 2 number 2 gitu ya. Kita coba ya. Ini sebentar. Ini number angka 2. Value. Oke. Bentar, ini belum saya ini ya. Ini dulu. Nah, ini. Duh. Bentar, ini kenapa nih? Value. Oh, ininya belum detiknya. Tinggalan 7. Ini 7 misalkan ya. Ini 5 gitu ya. Ketika kita proses submit, nah nilai 7 dan 5 ini nggak hilang gitu ya. Makanya kita bisa gunakan old ya. Nih, old. Kalau kita nggak ada ini, maka dia akan hilang ya. Kalau misalkan kita nggak ada nih ya. Misalkan nggak ada codingan ini nggak ada gitu ya. Nggak ada nih. Saya cut dulu ya. Saya cut. Nah, misalkan seperti ini ya. Saya refresh lagi ya. Nah, misalkan saya masukin nih. Ini 7 dan 6 misalkan ya. Submit, maka dia ketika dia proses hilang ininya, inputannya hilang. Nah, kalau misalkan nilainya tetap ada, kita gunakan old ya. Nah ini value old
name-nya apa angka satu ya. Nah, number satu itu adalah hubungannya di sini tadi. Nah, ini tadi. Kalau yang ini berarti number dua, berarti hubungannya di sini ya, number dua gitu ya, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, nah silakan dicoba. Nah, ini dia akan mengecek ya kalau misalkan inputannya masih kosong, dia nggak akan menampilkan ini. Tapi kalau misalkan sudah ada proses perhitungan, dia akan menampilkan ini hasil penjumlahannya berapa gitu ya. Nah, ini untuk yang kalkulatnya ya. Nah, silakan dicoba. Nah, ini kita belajar menggunakan metode POS ya. POS ya, nah POS. Jadi kalau sebelumnya kita gunakan get, kalau yang ini kita gunakan POS gitu ya, seperti ini. Nah, oke, kita lanjut ya. Kita coba buat menu baru ya, form pendaftaran ya. Ini form hitung, kita coba buat form pendaftaran ya di sini ya, di bawahnya lagi. Berarti kita ke layout, kita tambahkan menu baru form pendaftaran ya. Form pendaftaran, form register. Oh, ini belum kita buat ininya ya, ininya di sini ya. Ini kita copy paste dulu. Form register, form register, form register. Oke, kita tambahkan di sini form register ya. Register ya, form register. Oke, kita coba buat formnya ya. Ini kita copy saja ya, copy dari form hitung tadi ya. Ini kita copy, dan kita paste ya, form register gitu ya. Register. Nah, ini ya.
Oke, kita coba buat sebuah form register yang terdiri dari email gitu ya, nama gitu ya, password gitu ya. Oke, form register, register ya. Ini kita ini ya kita munculkan aja ya. Jadi kalau misalkan registernya ternyata yang dimasukkannya salah gitu ya, maka dia akan melakukan notif ya, notif ya. Kemudian ini proses register ya. Kita buat proses register. Metode yang kita gunakan adalah post ya. Post. Ini nama gitu ya. Nama. Ini adalah nama. Saya hilangin aja dulu ya. Saya hilangkan dulu. Input nama. Ini kita hilangkan ya. Kita coba tampilkan ya. Oh, masih form itu nih. Sebentar. Proses register not defined. Bentar. Oh, belum saya buat di sininya. Bentar. Ininya belum saya buat. Di sininya ya, belum dibuat ya proses registernya ya. Oke, kita coba tambahkan ya di sini ya. Ada error. Form registernya belum saya buat. Coba kita ke form hitung tadi ya, form hitung ya. Nah, sebenarnya konsep form register sama form hitung itu sama ya. Jadi nanti ada validasi di sini ya. Nanti dia akan melakukan validasi. Kalau misalkan dia sesuai dengan validate-nya, maka nanti ada session bahwa pendaftaran berhasil. Nah, kalau yang hitung kan dia validasinya adalah angka ya. Kalau misalkan inputannya bukan angka, dia akan ada notif kesalahannya ya. Jadi kalau misalkan angka yang dimasukkannya, maka dia akan melakukan operasi ini ya. Jadi kalau yang form hitung ya, form hitung. Jadi kalau misalkan ternyata yang dimasukkannya bukan angka ya, P misalkan ya ini 3 gitu ya. Nanti akan ada notif gitu ya. Nah, angka satu harus berupa number gitu ya, seperti ini. Nah, untuk di form register juga sama ya. Nanti kita buat seperti form hitung ya. Nanti akan muncul sesuai dengan validasinya ya. Sekarang kita copy paste aja ya. Di sini udah kita copy paste. Kemudian di sini kita buat namanya adalah form register ya, proses register ya. Ini kita copy, kita paste di sini. Tadi kenapa nggak bisa di copy, paste. Nah, oke, kita buat namanya adalah tadi proses register ya, proses register mana tadi? Nah ini ya, proses register ya di sini ya. Ini eh, kita buat proses saja nggak apa-apa proses daftar gitu ya, daftar. Oke, di sini rootnya kita tambahkan ya, kita kopas aja nih, copy. Metodenya kita gunakan post juga sama ya. Proses register, register ya. Ini juga sama ya, proses register ya. Nah, ini functionnya tadi proses daftar ya, atau daftar aja ya, daftar gitu ya.
daftar gitu ya, daftar. Oke, ini daftar gitu ya, daftar. Oke, ya ke sini. Oke. Nah, oke kita buat formnya dulu ya di sini ya. Ini saya close ya yang tadi form yang tadi saya close dulu ya. Yang form hitung ini saya hapus dulu ya. Saya close bukan hapus ya. Saya close. Form register ini errornya sama seperti yang tadi ya kita munculkan ya. Jadi kalau misalkan ternyata validate-nya nggak sesuai dengan inputannya, maka dia akan menampilkan errornya apa gitu ya. Validasi yang nggak sesuai dengan validasinya apa gitu ya. Oke. Oke. Sekarang kita coba buat formnya terlebih dahulu ya. Ada nama, kemudian saya copy paste aja ya. Ada nama, kemudian ada nomor handphone gitu ya. Email aja dah, email ya. Email ya. Email, email, name-nya kita, oke, name-nya email, email ya. Placeholder-nya input email, input email ya. Kemudian tipenya ini email ya, bukan teks ya, email gitu ya. Nama, oke. Kemudian di sini saya copy paste password ya. Copy paste password ya. Password. Password. Labelnya for password ya. For password. 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 Tipenya adalah password ya. Password. Name-nya password juga ya. Password. 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 Nah, ini kita buat require ya, artinya wajib diisi ya. Require. Dan saya copy lagi. Ini untuk konfirmasinya ya, konfirmasi passwordnya. Password confirmation ya. Confirmation. Konfirmasi password. Konfirmasi password ya. Konfirmasi password. Tipenya sama password. Name-nya password confirmation ya. Password. Password confirmation ya. Nah ini ya password confirmation. Ini kita buat require juga ya, wajib gitu ya. Kemudian buttonnya submit di sini submit. Daftar aja gitu boleh. Daftar gitu. Nah, daftar ya seperti ini. Konfirmasi password. Konfirmasi password. Nah, ini ya. Nah, oke. Sekarang kita coba membuat di proses daftar tadi ya. Rootnya kan ke proses register ya. Berarti kan ke sini ya, proses register. Kemudian apa yang dilakukan? Dia akan ke function daftar ya. Berarti kita ke daftar sekarang. Daftar. Daftar. Ini ya, daftar ya. Nah, ini kita sesuaikan ya. Ini saya hapus dulu ya. Saya hapus. Kita akan melakukan validate ya, require ya. Pertama adalah nama ya, nama require ya. Kemudian di sini minimal 3 karakter misalkan ya, minimal kita taruh misalkan 5 lah, 5 karakter yang harus wajib di entry ya. Jadi kalau misalkan di bawah
5 dia nggak bisa gitu ya, minimal 5. Kemudian tipenya adalah string ya. String maksimal karakternya misalkan 25 gitu ya, 255 misalkan ya. Jadi maksimal karakter yang bisa diinput adalah 255. Misalkan seperti ini ya. Kemudian email ya, email. Email ya, email ini juga sama, misalkan minimal minimal 6 misalkan 6 ya. Misalkan 6 misalkan 6 string ya. Nggak usah pakai minimal 6. Misalkan require ya, require email ya di sini ya, email. Kemudian di sini dia harus unik gitu ya, unik ya, misalkan unik ya, unik ya. Artinya dia nggak boleh unik ya, nggak boleh sama gitu ya, unik ya. User ya, misalkan saya punya user ataupun email gitu ya, dia unik baik secara user maupun secara email, misalkan seperti ini. Kemudian saya punya password, saya copy paste aja ya, copy, saya paste di sini, password ya di sini ya, password. Nah ini ya password ya, require minimalnya misalkan 6 karakter ya, misalkan ya, minimal 6 karakter, confirm ya, harus dikonfirmasi gitu ya, confirm. Nah, confirm ya, confirm. Oke, kita coba ya. Oke, sekarang kita coba buat sessionnya sekalian ya. Return jika dia berhasil ya, ketika dia input datanya udah berhasil ya, return kita redirect ya, redirect ke menu yang tadi gitu ya, redirect ke root yang tadi yang kita buat tadi root. Tadi rootnya apa nih? Tadinya adalah form register ya, jadi dia akan mengacu ke form register ya, dia akan mengacu ke form register, form ya, salah, form register. Kemudian with ya, di sini ada with. Nah, kita masukkan ya sessionnya apa, with-nya apa, sukses ya. Apabila dia sukses ya, sukses ya, berhasil, maka ada tulisan pendaftaran berhasil gitu ya. Pendaftaran berhasil. Nah, seperti ini ya, berhasil gitu ya. Titik koma. Nah, ini ya. Hmm. Jadi kalau misalkan inputan validasinya udah sesuai ya, namanya udah dimasukkan sesuai ya, minimal 5 karakter ya, password minimal 6 karakter dan dikonfirmasi, maka dia akan menampilkan sukses ya, tulisannya adalah pendaftaran berhasil. Nah, sekarang kita ke form register tadi. Nah, kalau yang ini adalah form untuk apabila terjadi error ya. Oh, ternyata error gitu ya. Ketika dia entry ternyata name yang dimasukkannya hanya satu misalkan seperti itu. Nah, sekarang kita buat apabila dia sukses ya. If ya, add, if ya. Jika session ya, sessionnya sukses, jadi tulisannya ini kan sukses ya, with-nya ya, sukses ya. Maka di sini apabila dia sukses ya, sessionnya sukses ya, sukses. Nah ini harus sama nih, sukses, tulisannya sama nih, sukses ya, sukses. Kalau dia sukses, maka dia akan menampilkan sebuah elemen paragraf ya, paragraf warnanya misalkan warna hijau ya, misalkan ya, warna hijau gitu ya, green gitu ya, green. Kemudian dia akan menampilkan tulisan pendaftaran berhasil tadi, berarti session session sukses gitu ya, session sukses gitu ya. Dia akan menampilkan tulisan yang berhasil tadi, pendaftaran berhasil gitu ya, sukses. Kemudian kita tutup ya, slash p, and if-nya kita tutup, and if ya.
if. Nah, seperti ini. Jadi kalau dia berhasil, nanti dia akan menampilkan tulisan pendaftaran berhasil. Kita coba ya. Kita ke form register. Nah ini ya. Misalkan inputan namanya misalkan R. R. Misalkan R. R ya. Ketika dia daftar. Nah ini ada tulisan harus masukannya berupa email ya. At, misalkan roy@gmail.com. Kita daftar nih ya. Nah, maka akan keluar nih. Oh, ternyata nama ini harus 5 karakter gitu ya. Kemudian password itu harus 6 karakter gitu ya. Dia akan muncul ya seperti ini. Oh, ternyata input yang saya masukkan baru satu nih, kurang, harusnya 5 karakter. Misalkan Roy Sumantri, misal ya, Sumantri, Sumantri. Emailnya roy@gmail.com, passwordnya misalkan 1 2 3 4 5 6 ya, karena kan harus 6 ya. 1 2 3 4 5 misalkan ini ya. Nah, maka akan keluar nih password konfirmasi tidak sesuai antara yang ini dengan yang ini itu tidak sesuai ya. Karena ini 1 2 3 4 5. Ini tadi 1 1 2 3 4 5 6 ya. Ini 1 2 3 4 5 dia nggak sesuai, maka akan keluar password tidak tidak ini ya, tidak match ya, tidak sama gitu ya. Karena di sini kita udah memasukkan confirm ya di sini ya, confirm ya. Makanya kalau dia nggak sesuai nggak bisa gitu ya. Nah, sekarang kita coba yang beneran ya. Ini roy@gmail.com. Ini misalkan 1 2 3 4 5 6. Nah, ini juga sama ya. 1 2 3 4 5 6. Ketika kita klik daftar, maka akan keluar tulisan pendaftaran berhasil ya, yang berwarna hijau ya. Yang errornya nggak muncul gitu ya. Nah, codingannya seperti ini. Nah, ini. Nah, ini ya, seperti ini. Nah, jadi kita validate name namanya ya. Panjangnya minimal 5 karakter ya. Maksimal 255. Emailnya unik, kemudian password. Nah, di sini minimal 6 karakter, kemudian dia harus dikonfirmasi gitu ya, seperti ini. Nah, kalau ternyata sesuai, maka dia akan mengacu ke form register dengan sessionnya sukses ya, tulisannya adalah pendaftaran berhasil ya, seperti ini. Nanti kalau dia berhasil, kita tambahkan codingannya di sini nanti ya. Nah, di sini kita tambahkan. If sessionnya sukses, maka paragrafnya dengan warna hijau ya, dengan tulisan ini tadi pendaftaran berhasil gitu ya, seperti ini. Nah, kalau ini apabila terjadi error ya, seperti ini. Nah, ini ya. Nah, silakan dicoba dan dipraktekkan ya. Ini session ya, ini session. Ini kita gunakan session di sini. Nah, session. Oke, sekarang kita coba mengakses data JSON ya. Jadi di sini kita punya menu baru ya, misalkan data table ya. Ini kan tadi kita udah belajar form ya. Kita udah belajar tentang metode post gitu, validasi gitu ya. Nah, sekarang kita coba membuat menu baru yaitu data table ya, di mana datanya itu adalah data penarikan data JSON ya. Misalkan dari BMKG ya. BMKG JSON ya, JSON ya. JSON gempa bumi ya misalkan ya. Yang kita ambil misalkan yang ini ya, gempa terkini JSON ya. Nah, ini kan ada data dari BMKG ya seperti ini. Nah, kita tampilkan di dalam aplikasi kita ya, di dalam sistem informasi kita. Bisa nggak? Bisa. Jadi misalkan di sini kita tambahkan menu baru tabel ya, atau menu yang data barang ini ya saya copy paste ya, tinggal saya rubah gitu ya. Jadi yang ditampilkan adalah data BMKG-nya gitu ya. Oke, ini kita coba ke layout ya, layout lead kita tambahkan di sini ya. Saya copy lagi data gempa gitu ya, seperti ini. Data gempa JSON ya, gempa JSON ya.
Sini saya buat namanya adalah data gempa gitu ya, seperti ini. Oke. Nah, ini metode yang kita gunakan adalah metode get ya. Jadi tadi kita belajar post, sekarang kita coba dengan metode get ya. Di sini saya copy, kemudian saya tambah di sini adalah list gempa gitu ya. List gempa, gempa, ini data gempa gitu ya. Data gempa. Gempa. Ini saya buat nama ininya adalah list gempa. Ya. Oke, kita tambahkan di sini ya. Eh, saya copy aja yang ini ya. Nah, copy, saya pastekan di sini. Saya buat list gempa ya, list gempa, gempa, kemudian di sini data gempa. Gempa ya, seperti ini ya, data gempa. Yang di view-nya kita copy paste yang ini ya, data barang kita copy, kita paste, kita rubah namanya adalah data gempa ya. Data gempa gitu ya. Nah, ini yang kita ambil yang coba kita lihat ya yang mana ya, yang agak bagus ya. Kita data gempa JSON. Misalkan yang atas saja yang kita ambil ya, atau yang bawah ya. Yang bawah juga bagus. Yang bawah aja ya kita ambil ya. Kita hapus dulu ya tabel yang ini, yang atas ini kita hapus ya. Ini ada kekurangan div sepertinya. Div ya. Nah, udah rapi ya filternya ya. Oke, sekarang kita hapus yang ini ya. Yang bagian atasnya kita hapus. Kita ini ya, kita hapus ya. Buka terus hapus, 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 hapus. Nah, ini ya. Hmm, kita coba tampilkan ya. Tampilkan. Oke, udah muncul ya. Sekarang kita rubah ini data gempa JSON ya. Gempa JSON ya. JSON ini ya. Oke, ininya saya hapus aja ya. TRTB-nya saya hapus. TRTB-nya saya hapus. Oke, oke. Kemudian T-food-nya kita nggak usah pakai T-food. Eh, ininya kita hapus aja. Nah, kita hapus ya. Kita lihat dulu ya. Nah, jadi hilang ya. Eh, oh, ininya belum ini ya. Masih ini ya, manual yang ininya. Hmm, udahlah kita hilangin aja dulu ya. Kalau paginnya belum. Sebenarnya kita bisa buat JavaScript ya. Kita ngacunya ke example satu gitu. Sebenarnya kita bisa buat. Tapi udahlah kita ini aja fokus ke sini aja dulu ya. Sini ya. Oke. Nah, ini ya. Nah, misalkan dari data BMKG ini ya, yang mau kita panggil adalah tanggal, kemudian jam, kemudian koordinat gitu ya. Koordinat jam, tanggal, koordinat ya yang mau kita panggil gitu ya. Jadi di sini kita coba buat di sini yang akan kita panggil nomornya ya, nomor 1, 2, 3, 4. Kemudian di sini, oh bukan ya yang di sini ya, sorry. Ini kontennya, ini ya, di sini ya. Ini belum rapi ya. Coba kita rapikan terlebih dahulu ya.
Nah, ini ya. Pertama adalah nomor ya, nomor. Kemudian di sini jam ya. Apa tanggal ya? Kita lihat dulu. Tanggal ya, tanggal, tanggal, kemudian koordinat gitu ya, jam, koordinat gitu ya. Jam, koordinat, 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 kemudian wilayah ya, wilayah kita panggil ya, wilayah gitu ya, wilayah. Wilayah ya. Nah, ini ya. Nah, ini isinya ya tergantung dari yang ini tadi gitu ya, apa isinya gitu ya. Oke. Oke. Nah, ini ya, kita coba tampilkan ya data dari JSON ya, data BMKG ke dalam tabel ini ya. Oke, kita ke controllernya ya, disumpah. Nah, kita pertama kali kita akan membuat parsingnya dulu ya. Di sini saya buat variabel URL ya, URL. Nah, ini URL gempanya itu apa gitu ya, JSON-nya alamatnya ya. Berarti ini kita copy pastekan gempa terkini gitu ya, atau gempa yang dirasakan boleh gempa terkini aja ya, gempa terkini. Ini gempa terkini, ini gempa yang dirasakan juga ada nih. Oke, gempa terkini kita kopikan di sini ya. Kita ambil filenya. Kemudian di sini kita buat penarikan get kontennya ya. Kita buat variabel namanya JSON misalkan ya. JSON file ya, file get contents ya. Ini ya, contents ya. Contents berdasarkan URL-nya. Nih. Jadi kita ambil kontennya berdasarkan URL-nya. Kemudian di sini kita buat sebuah variabel data gitu ya. Nah, kita decodekan ya. Ini kan formatnya adalah JSON ya. JSON yang udah di encode ya. Nah, sekarang kita decodekan ya, decode gitu ya. JSON decode ya, decode berdasarkan apa? Berdasarkan JSON ini tadi. Variabel JSON, true ya, true ya, seperti ini, true. Kemudian saya buat polanya ya, strukturnya gempa data gitu ya. Gempa data itu sama dengan dolar data. Nah, kita lihat nih strukturnya. Yang pertama adalah info gempa ya, berarti info gempa di sini ya, info gempa. Kemudian di sini kita buat gempa ya. Kan kalau ini kan info gempa, terus ini gempa kan. Objek yang selanjutnya adalah gempa. Gempa ya, gempa. Nah, kemudian yang konten yang di dalam ini berarti nanti kita panggil di tabelnya aja gitu ya. Nah, di tabelnya gitu ya. Berarti di sini gempa. Kemudian, nah ini nanti berdasarkan nilai yang mana yang mau diambil gitu ya. Nah ini. Return view admin data gempa, compact ya. Compact, compact berdasarkan ini gempa data ya. Gempa data gitu ya. Gempa data gitu ya. Compact gempa data ya. Gempa data. Nah, setelah kita ambil ya, kita decode ya kodenya, baru kita tampilkan di tabelnya ya di sini. Di sini ya. Nah, di sini kita gunakan forage ya, forage ya. Add forage ya. Forage apa? Forage terhadap apa? Terhadap variabel ini, gempa tadi, yang ini tadi. Mana tadi? Ini. Ini ya, dolar gempa data. Berarti forage mana tadi? Ini ya. Nah, ini ya, dolar. Nah, ya, ini ya. Kemudian kita aliaskan. Alias misalkan namanya adalah item ya, item. Item gitu ya. Nah, ini kita panggil sesuai dengan ininya. Oke.
Ini sesuai dengan eh, datanya ya. Berarti ini item dolar, item apa ini variabelnya? Oh, yang pertama adalah tanggal gitu ya. Tanggal berarti ini adalah posisi di tanggal di sini. Tanggal ya, sesuai dengan name-nya ya, name variabelnya. Tanggal berarti T-nya harus besar besar ya. Berarti ini adalah tanggal gitu ya. Kemudian apa lagi? Kita copy paste aja ya. Copy paste. Yang mau kita panggil adalah jamnya ya, jam. Jam. Nah, kita lihat huruf J-nya itu besar atau kecil. Oh, jamnya huruf besar gitu ya. Kemudian koordinat ya. Koordinat kita copy paste koordinat ya, koordinat. Kemudian yang terakhir adalah wilayah ya, wilayah. Wilayah ya. Wilayah ini ya, wilayah. Nah, setelah selesai kita memasukkan ininya ya, fieldnya, baru kita enforage, jangan lupa di sini enforage ya. Add enforage ya. Nah ini ya, enforage ya. Nah ini. Nah kita coba tampilkan ya, coba tampilkan. Nah muncul ya data dari BMKG. Nah kita buat ini nomornya ya 12345 ya. Nah itu di sini. Misalkan I plus plus misalnya. Coba ya. Oh I-nya belum saya set ya. Eh, eh, atau nah ini, PHP awalnya adalah dolar I itu sama dengan satu ya. Kemudian echo dolar I plus plus gitu ya seperti ini. Nah seperti ini ya kita coba ya. Satu semua nih. I plus plus. Oh ininya jangan di sini naruhnya. Nah muncul ya. Oh jangan dari nol dari satu sorry dari satu. Nah muncul ya ada 15 data ya. Nah seperti ini. Seperti ini ya. Nah, ini ya, kita gunakan JSON ya di sini ya. Jadi saya punya sebuah data ya dari BMKG, data tentang gempa ya. Strukturnya seperti ini, ada info gempa, kemudian field mana yang akan kita panggil ya, ada tanggal, ada jam dan sebagainya. Nah, data ini mau saya masukkan ke dalam tabel ya, dalam tabel ya, di dalam menu tabel ya, dalam menu data gempa JSON ini ya. Nah, ini seperti ini. Nah, di sini saya punya kelas ya. Nah, saya punya metode namanya list gempa ya, metode atau function list gempa. Saya buat nih di controllernya ya. Nah, ini seperti ini. Nah, di sini saya ambil patch yang menghasilkan format JSON-nya ya, JSON encode-nya gimana. Nah, di sini saya panggil file get content-nya ya terhadap URL ini ya. Kemudian saya decode ya. Jadi format JSON tadi saya ambil, saya decodekan. Kemudian saya buat formatnya seperti ini, info gempa gempa. Kenapa info gempa ya? Karena file yang selanjutnya itu saya buat di tabel sini, di sini. Nah, ini tanggal jam koordinatnya itu di situ. Ini yang saya panggil info gempa gempa ya. Kemudian di sini saya compact.
terhadap gempa data seperti ini. Nah, nanti di sini ya, di dalam tabelnya tinggal saya forage ya. Forage gempa data. Nah, gempa data ini yang mana? Gempa data itu yang ini. Nih, gempa data gitu ya. Kemudian saya aliaskan sebagai item. Kemudian di sini saya panggil nih. Apa yang mau saya panggil? Kalau misalkan label atasnya adalah tanggal, berarti terhadap isian tanggal ya yang ada di JSON-nya ya. Kemudian jam, koordinat, wilayah. Kemudian terakhir adalah enforage ya. Sehingga hasilnya seperti ini. Nah, ini seperti ini ya. Nah, ini silakan dipelajari ya materi hari ini tentang form ya. Tadi kita udah belajar tentang form hitung ya. Bagaimana terdapat validasi ya. Jadi ketika misalkan si user memasukin angka, huruf, sorry ya, huruf, kemudian di sini angka gitu ya. Nanti muncul validasi error seperti ini gitu ya. Angka harus berupa number gitu ya. Kemudian kita juga udah belajar tentang old ya, di mana ketika user memasukkan nilai 5 dan 1, ketika dia klik submit, nilainya nggak hilang gitu ya, tetap ada gitu ya. Seperti ini ya. Kemudian kita juga udah belajar tentang session ya. Dia inputan nama, kemudian ada konfirmasi terhadap passwordnya ya. Jadi kalau password dengan konfirmasi passwordnya tidak sama, maka dia akan menampilkan error tidak match ya, tidak sama ya. Kemudian yang terakhir kita udah belajar tentang bagaimana menampilkan data ya dari JSON ya. Nah ini materi hari ini silakan dicoba dan dipraktekkan ya.